Sehingga di sore ini di pertengahan Ramadan Allah berikan kepada kita nikmat yang begitu agung, nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat keamanan yang memudahkan kita untuk bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan saat dimana sebagai saudara-saudara kita khususnya yang ada di Palestina, di Al-Aqsa secara khusus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gangguan-gangguan yang membuat mereka tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah membuat iman ini senantiasa ditampakkan dan dijamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di dunia bisa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Tinggal separuh lagi kita akan menikmati. Sebelum saya masuk pada tema tentang kampung bervisi surga, saya ingin mengingatkan satu riwayat dari Nabi SAW bahwa ada dua sahabat Nabi yang meninggal dunia. Yang satunya mati syahid di medan perang, yang satunya 1 tahun kemudian meninggal dunia. Dua-duanya ini setelah meninggal dunia, ada sahabat Nabi yang bernama Thalhah bermimpi berjumpa dengan keduanya. Yang mengherankan sahabat ini, ternyata yang meninggal setelah yang pertama derajat surganya lebih tinggi daripada sahabat yang pertama kali meninggal di medan perang. Kalau kita tahu orang yang mati syahid di medan perang oleh Rasulullah SAW diberi 7 lebih keutamaan. Banyak sekali keutamaan yang Nabi kabarkan kepada mereka yang mati syahid di sabilillah. Tapi kenapa kemudian yang meninggal dunia di atas ranjang keutamaannya lebih tinggi dari yang pertama? Ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa begini begitu? Maka Nabi katakan, apakah engkau tidak mengetahui bahwa sahabatmu yang kedua wafat 1 tahun setelah yang pertama, di mana yang kedua ini berjumpa dengan bulan Ramadan. Sedangkan sahabatmu yang pertama tadi belum sempat berjumpa dengan Ramadan. Mungkin dia masuk Islam, setelah itu ikut berperang di jalan Allah, lalu meninggal dunia tanpa sempat berjumpa dengan bulan Ramadan. Sedangkan yang kedua diberi umur 1 tahun lebih lama dibanding yang pertama, sehingga sempat berjumpa sekali saja dengan bulan Ramadan. Namun demikian, walaupun yang pertama ini meninggal di medan perang, yang oleh Rasul diberi 7 keutamaan. Yang pertama, keutamaannya tidak akan disiksa di alam kubur, bebas dari munkar nakir. Yang kedua, tidak akan merasakan kegundahan hari kiamat. Yang ketiga, dosanya diampuni sejak tetes dari yang pertama. Yang keempat, akan dikenakan mahkota yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Yang kelima, dia akan dibangkitkan dengan pakaian yang bersimbah darah berwarna merah, tetapi baunya lebih harum daripada misik dan kasturi. Yang keenam, dia akan dijodohkan dengan 72 bidadari. Yang ketujuh, dia akan diberi kesempatan memberi syafaat pada 70 anggota keluarganya. Ini keutamaan yang luar biasa. Tapi keutamaan ini ternyata dikalahkan oleh sahabat yang meninggal kedua yang tidak mati di medan perang, tetapi dia mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa agung dan betapa luar biasanya orang yang sempat berjumpa dengan Ramadan dan memanfaatkannya untuk kebaikan dan amal soleh, di mana dia bisa mendapatkan derajat dan kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang sempat yang mendapatkan karunia mati syahid tetapi tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Karena melalui majelis sore ini saya mengingatkan waktu yang tinggal separuh ini mudah-mudahan tidak kita sia-siakan, bisa kita maksimalkan ya, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang kampung bervisi surga, sebuah judul yang masya Allah ide kreatif takmirnya luar biasa. Materi itu
berat, tetapi lebih berat mempraktekannya. Ya, kalau ceramahnya barangkali sengaja selesai, prakteknya sampai akhir hayat yang cukup berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, karena kota Makkah tidak kondusif untuk beribadah para sahabat Nabi. Kota Makkah tidak kondusif untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kota Makkah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah memerintahkan para sahabat untuk hijrah, dan akhirnya terakhir Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk berangkat hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ratusan para sahabat yang ada di kota Madinah mungkin sudah ribuan, karena sebelum Nabi sudah ke sana, sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair memastikan seluruh penduduk Madinah dari kaum Aus dan Khazraj telah masuk ke dalam agama Islam. Tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali mereka sudah memeluk agama Islam, kecuali orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang mereka tetap berpegang dengan ajaran oleh mereka, yaitu agama Yahudi. Bapak Ibu dan Allah, begitu ditunggu dan nanti kehadiran Nabi SAW. Setiap hari mereka mencoba untuk mencari informasi kapan Nabi akan tiba di kota Madinah. Sampai seorang Salman Al-Farisi, mereka beliau ini masih budak saat itu, ya, mendengar informasi datangnya seorang Nabi di tanah suci ini, maka mereka sampai manjat ke loteng-loteng mereka. Ada yang memanjat pohon-pohon kurma karena ingin mencari tahu kapan Nabi akan tiba. Dan akhirnya waktu yang dijanjikan tibalah ketika Rasulullah SAW datang naik unta bersama Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disambut dengan nasyid Ola al-Badru alaina. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, maka ada dua proyek besar yang beliau lakukan. Proyek yang pertama adalah membangun masjid sebagai simbol hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Sang Pencipta. Yang kedua, Rasulullah SAW membangun pasar yang merupakan simbol hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Pasar ini tempat pertemuan antara dua kelompok yang menguntungkan, yang satu membutuhkan harta, yang satu membutuhkan barang. Pasar ini menjadi perangai, menjadi tempat aliran darah segar. Ibarat tubuh, pasar menjadi jantung yang memompa darah untuk kemudian didistribusikan ke seluruh anggota tubuh. Begitu juga pasar, karena di situ tempat barter antara uang dengan barang, antara pembeli dengan pedagang. Bisa kita bayangkan kalau hidup tidak ada transaksi, betapa sulitnya kita untuk mencari kebutuhan kita. Maka keberadaan masjid dan pasar ini adalah dua titik sentral yang amat sangat pokok untuk sebuah kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Rasulullah datang, maka Madinah saat itu akan melalui seorang tokoh pembesar Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di kemudian hari dia menjadi pembohong munafik yang selalu mengganggu semua program Rasulullah SAW. Maka digambarkan oleh seorang penulis sirah, ya, Dr. Nizar, beliau menggambarkan betapa beratnya pekerjaan Nabi SAW untuk menata kota Madinah yang sebelumnya berantakan. Bagaimana Rasulullah mengatur orang-orang Ansor dan Muhajirin, bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara yang kaya dan miskin, antara orang yang punya pekerjaan dan yang pengangguran. Subhanallah, pekerjaan yang luar biasa. Bagaimana Rasul mengatur ashab sufah, orang-orang yang tidak punya pekerjaan untuk tinggal di sekitar Masjid Nabawi. Bagaimana Rasul mengatur jalan, mengatur tempat pembuangan sampah, mengatur tempat pembunuhan unta, mengatur tempat pengembalian hewan. Ini Rasulullah hadir sebagai sosok negarawan, bukan sebatas seorang nabi yang menyampaikan pengajian tiap hari. Digambarkan oleh
Nizar pekerjaan yang sangat luar biasa, menguras energi pagi, petang, siang, malam. Rasul tak pernah berhenti untuk bekerja dan berpikir demi kebaikan dan kemakmuran masyarakat Madinah yang sebelumnya berantakan. Nama Madinah sendiri dulu bukan Madinah, namanya ada Yasrib. Yasrib yang dari sisi makna artinya caci maki, namanya nggak bagus kan? Namanya Yasrib artinya bulian, caci maki, celaan, hinaan. Maka nama itu diganti dengan Madinah yang kemudian hari kita mengenal nama Madinah Al-Munawwarah, kota yang berpenampilan cahaya. Madinah itu Nabi, kota Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita tahu bagaimana negeri Madinah menjadi negeri yang sangat makmur, bersih, rapi, indah, dirindukan oleh miliaran umat Islam dari sejak zaman sampai kiamat kelak. Jemaah Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat dalam sejarah ada satu prinsip penting tentang bagaimana membangun sebuah masyarakat, lebih tepatnya lagi membangun sebuah peradaban. Dan ini yang dicontohkan bukan hanya oleh Rasulullah SAW, tapi juga para nabi dan rasul sebelumnya. Mari kita mundur agak jauh 4.000 tahun yang lalu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berjibaku berkonfrontasi dengan rezim yang paling keji, yaitu Raja Namrud laknatullahi. Bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim harus dibakar hidup? Bagaimana Ibrahim akhirnya harus meninggalkan Babilonia Irak, melakukan hijrah menuju negeri haram Yordania, lalu menikah dengan Siti Sarah, lalu berangkat menuju Mesir. Di Mesir juga mengalami ujian menghadapi Raja Fir'aun, yang kemudian akhirnya Ibrahim setelah berkonfrontasi dengan dua diktator dunia, akhirnya hijrah ke sebuah negeri yang bernama Palestina. Tempat tepatnya Hebron, ya, Al-Khalil. Alhamdulillah, sekitar 2 bulan yang lalu kami dapat kesempatan untuk bertemu dengan studi tersebut sampai mampir ke Hebron. Ya, baru kali itu Pak, oleh sekitar anak-anak kecil Palestina kejar-kejar tentara Israel dan Hebron ini termasuk tempat yang diperbutkan oleh 3 agama. Di situ ada makamnya Ibrahim, ada makamnya Nabi Ishak, ada makam keluarga istri-istri beliau. Sehingga kalau orang Yahudi nanti masuknya lewat pintu sebelah, orang Islam masuknya lewat pintu sebelah. Semuanya sama-sama ingin ziarah ke masjid, ke makam Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat dicintai oleh 3 agama, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Islam. Tidak ada satupun pemeluk agama yang 3 ini kecuali mereka sangat cinta kepada Nabi Ibrahim. Bahkan orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Maka Allah membantah mereka, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa man kana minal musyrikin. Ibrahim itu muslim. Jadi kita yang menang, ya, walaupun dari belakangan. Maka Nabi Ibrahim kemudian tinggal di Hebron. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berhenti dari konfrontasi, kemudian melanjutkan kehidupan dengan membangun peradaban. Apa yang tersisa dari pembangunan Ibrahim? Yang tersisa 2 bangunan kota suci, yaitu yang pertama adalah Baitul Maqdis, yang kedua adalah Makkatul Mukarramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam sudah meninggalkan 40 abad Islam, tahun 1900 sebelum Masehi, sekarang abad ke-21 Masehi. 40 abad yang lalu Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan kita. Cerita tentang konfrontasi Ibrahim dengan Namrud dan Fir'aun mungkin sudah berakhir. Jejaknya tidak kita rasakan, tetapi peradaban yang beliau bangun, yaitu Baitul Maqdis, hari ini tetap dipertahankan umat Islam. Makkatul Mukarramah, ya, rumah pertama di muka bumi yang dibangun oleh Nabi Adam, kemudian dilanjutkan pembangunan fondasinya sampai kemudian menjadi sebuah kotak hitam yang hari ini tidak pernah henti untuk dikelilingi, ditawafi oleh jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Inilah buah daripada
jejak peninggalan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Masjid Nabawi yang juga sampai hari ini kita rasakan. Bani Umayyah sudah tinggal cerita, tetapi Masjid Jami Umawi yang ada di Damaskus sampai hari ini masih menjadi saksi kebesaran daulah Bani Umayyah. Bani Abbasiyah mereka juga punya masjid di Baghdad. Turki Utsmani punya Hagia Sophia, punya Masjid Sultan Sulaiman Biru, punya Masjid Jami yang ada di Bursa. Mereka sudah meninggalkan kita ratusan tahun yang silam. Mereka sudah meninggalkan kita ribuan tahun yang silam. Tetapi jejaknya sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Dan kalau kita kemudian berbelok kepada keadaan yang ada di negeri kita, Kesultanan Mataram sudah nggak ada, ya. Kesultanan Demak sudah nggak ada. Masjid Agung Demak ini masih berdiri sampai sekarang, ya. Kesultanan yang ada di Jawa, ya, dalam hal ini masjid-masjid peninggalan Wali Songo misalnya, itu mungkin barangkali cerita mereka tinggal cerita, tapi di dalam masjidnya itu sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Saya bisa merasakan bagaimana ya Allah membayangkan Sultan Bayezid I. Jadi ketika kita masuk Masjid Purul Jami, masjidnya terus dibangun oleh Sultan Bayezid tahun 1399. Itu bangunan tua, bangunan kuno yang dibangun sudah 600 tahun yang lalu. Tanahnya, batunya, temboknya benar-benar abad yang silam. Dan sampai sekarang masih bisa kita rasakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua bangunan yang bukan masjid, yang dibangun oleh generasi berabad-abad yang lalu, paling bentuknya hari ini dimanfaatkan menjadi museum, menjadi tempat apa namanya, hotspot sejarah. Beda kalau masjid, maka dia akan dikunjungi oleh umat Islam bukan hanya dalam konteks sebagai tempat yang sifatnya ada diziarahi, tetapi menjadi tempat yang diibadahi. Maka kalau kita berbicara dari sejarah ini, kalau kita ingin mewariskan peradaban buat anak cucu kita, maka yang paling tepat adalah membangun masjid. Saya mendengar sejarah cerita bagaimana masjid ini dibangun dari masjid yang kecil sana sampai kemudian semoga ini setengah sudah, karena setengahnya belum jadi. Ya, mudah-mudahan Allah SWT mudah kepada warga sini khususnya. Ya, Pak, kalau saya berharap, kalau saya boleh meminta, kalau bisa ini masjid betul-betul milik antum semua. Tidak perlu melibatkan pihak luar. Jadi anak cucu Anda akan dengan sangat bangga bahwa ini masjid berdiri sudah 900 tahun adalah warisan nenek moyang keluarga sini semua. Allah Akbar. Ya. Jadi Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaca dari cerita para nabi dan rasul, berkaca dari cerita para khalifah dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, berkaca dari apa yang dimaksud oleh Rasul, semuanya haruskan masjid. Bahkan saya kisah yang menarik bagi saya punya besan, ya, besan saya ini punya orang tua, ya, dan beliau orang tuanya ini menarik, ya, semua anak-anaknya pergi kemanapun, merantau kemanapun dikasih bekal musola, gitu, ya, terus kasih modal musola ukuran 4x4 pakai kayu, ya. Pokoknya kamu tinggal di mana, gawe musola di sebelah. Ya modalnya 4x4, lama-lamaan bisa jadi 8x8, lebar kaki 10x10, terus begitu. Semua anaknya dimodali musola, surau gitu. Ya surau zaman dulu kan kayu semua ya. Ukurannya kan kecil-kecil. Yang penting bisa buat ngaji pada maghrib, bisa buat sholat duha. Ya walaupun itu sudah ada masjid besar di mana, tetapi dia ini, ya, dan rata-rata anak yang dibekali sama musola itu mesti dari apik gitu, mesti jadi tokoh, jadi orang penting, jadi orang bermanfaat. Jadi Masya Allah, ya, ini memang bagaimana Allah memuliakan manusia, ya, itu orang-orang ini yang dimuliakan tergantung seberapa mereka memuliakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kenikmatan yang Allah janjikan, kita semua sepakat, saya yakin kita semua nggak ada yang nggak berdoa minta surga. Nggak ada di antara kita yang tidak menginginkan janji berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada satu nikmat yang sangat besar. Apa itu nikmatnya? Ketika kita masuk surga bukan sendirian. Bapak-bapak, kalau dengan dapat tiket nginep di hotel bintang 5, kamarnya VIP, ya, tetapi anak istri kok dapat jatah di basement sama parkiran. Kira-kira dengan nyaman betul? Kita di lantai 15 hotel bintang 5, fasilitasnya serba, buka jendela, istri anak berada di parkiran, panas kepanasan, hujan kehujanan. Ya, itu saya yakin kamar yang dingin terasa panas, sofa empuk terasa keras, makanan lezat jadi hambar tanpa rasa. Ya, maka puncak kenikmatan adalah ketika kita dikumpulkan bersama-sama. Dan ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 20, 21, 22, 23, 24, di mana ketika ada rombongan satu keluarga besar, ya, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Jadi nanti bapak ibu, kakek nenek, anak cucu, istri semua berbaris satu kelompok ini, satu keluarga besar dari mbah buyut sampai putu sampai cucu sampai cicit, ini mereka masuk surga disambut malaikat. Apa ucapan malaikat yang diberikan kepada mereka? Malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian wahai keluarga hebat atas kesabaran kalian menjalankan syariat Allah di dunia. Jadi kalimat yang disampaikan malaikat besok adalah salamun alaikum bima sabartum. Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia ucapan selamat dan dapat yang kita terima itu biasanya karena prestasi duniawi atau hal-hal yang sifatnya materi. Selamat atas berdirinya pabrik Anda, gitu kan? Selamat atas terpilihnya Anda sebagai lurah atau camat. Selamat atas prestasi putra bapak yang memenangkan hadiah ini itu. Selamat atas dilantiknya bapak sebagai ini itu. Selamat atas transaksi yang menguntungkan. Itu selalu yang namanya ucapan selamat itu Pak, mesti karena prestasi dunia atau hal-hal yang sifatnya materi. Tidak ada ucapan selamat atas perceraian Anda yang ke-10 kalinya. Ya. Selamat atas kebakaran rumah Anda. Selamat atas wafatnya istri Anda. Tidak ada. Ya. Tapi besok di akhirat ucapan malaikat kepada kita, selamat atas kesabaran Anda menjalani ujian di dunia. Selamat atas kesabaran Anda mendidik masyarakat sana. Selamat atas kesabaran Anda mengajak anak istri untuk ke masjid, untuk ngaji, mendidik mereka. Selamat atas kesabaran Anda mendidik masyarakat awam yang tadinya tidak mau sholat jadi sholat, yang tadinya tidak mau masjid jadi mau masjid, yang tadinya tidak mau puasa jadi mau puasa, yang tidak mau ngaji jadi ngaji. Ini bukan kesabaran. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Maka Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar kalau kemudian kita bukan hanya kompak di dunia tapi juga kompak di akhirat. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jalan-jalan luar negeri ke Amerika atau ke Cina atau ke Rusia, ya, turun di bandaranya, bingung melihat orang segitu banyak. Tiba-tiba kok ketemu sama warga sana, seneng betul ya. Ya, ini warga Tentak, gitu ya. Dan di Tentak nggak sengaja ketemu di Amerika sama warga Tentak, begitu kan ya. Kira-kira seneng ya, Pak. Masya Allah, tombol ketemu Amerika, gitu ya. Ini mesti akrab di sana. Bayangkan besok di surga. Itu dari miliaran manusia, lalu ketemu sama tombol, itu rasanya kayak apa? Ya, bukan cuma ketemu tombol, ketemu sama keluarga
keluarga, ya, ketemu sama anak istri, ketemu, wah, masya Allah, itu nikmat yang sangat besar. Tetapi nikmat itu harus kita bayar dengan kesabaran untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena nikmat malaikat di salamun alaikum bima sabartum. Artinya apa? Yang menjadi standar dari malaikat untuk diberikan untuk memberikan ucapan selamat itu bukan selamat wahai warga Ngentak yang sudah bisa membangun pabrik, selamat wahai warga Ngentak yang sudah bisa jadi miliarder, yang sudah bisa menjadi pelancong di luar menjadi sukses. Bukan seperti itu kalimat yang akan disampaikan oleh para malaikat. Tetapi ucapan malaikat keselamatan mereka di bagian surga adalah karena kesabaran kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita melihat bahwa dari masjid ini kemudian menjadi poros kebaikan. Tadi sepanjang jalan kami sudah sedikit bincang dengan panitia tentang visi-visi masjid Ngentak ini, Masjid Anur ya, Masjid Anur Ngentak ini di kemudian hari. Jadi memang kami juga sama Bapak Ibu terinspirasi ya dari masjid yang sudah kita kunjungi, baik itu yang Gedungkarian, kemudian Muslim Unity, termasuk kami turun dan menjalan di Pontianak sana. Karena di Pontianak dalam sudah datang ke masjid kami lebih dari 4 kali 5 kali ya, berkunjung ke Masjid Arafah. Bapak Ibu dari Allah, jadi kalau kami baik Pak, Rasulullah itu bangun masjid dulu baru bangun pasar. Kalau kami bikin pasar dulu, baru kemudian setelah bikin toko selama hampir 20 tahun, baru kemudian kita bangun masjid di lantai 3 ya. Tapi ini juga menjadi inspirasi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini bukan promosi, tapi suatu saat mau kunjungan silaturahmi pengen sinau, gitu ya. Kan ini judulnya panitia lagi mau banyak mencari insight katanya, wawasan tentang bagaimana pengelolaan masjid yang ideal. Ya, kemarin kita ke Masjid Al-Falah Sragen yang juga menjadi salah satu percontohan bagaimana masjid itu bisa benar-benar menghidupkan masyarakat. Apalagi kita berapa kali mendatangkan Ustaz Jazir yang menjadi inisiator Masjid Gedungkarian. Subhanallah, Masjid Gedungkarian awal berdiri itu donatur yang bayar zakat mal cuma 5, ya, cuma 5 orang. Kumpulkan berapa juta? Sekarang yang wajib bayar zakat ada 650 orang. Masya Allah. Ya, itu konon di Gedungkarian itu anggaran per tahun untuk kecamatan situ dibandingkan dengan masjidnya menang hampir 10 kali lipat. Karena tiap bulan mereka mendistribusikan harta dari hasil usaha masjidnya itu lebih dari 2,5 miliar gitu kan, yang mereka berikan bukan hanya untuk warga yang sifatnya miskin, kebutuhan makanan, sampai kebutuhan sekolah, kebutuhan penerangan, kebutuhan bilik rumah, kebutuhan ruko dan sebagainya. Ya. Mereka sampai punya sawah berapa hektar. Waktu masjid itu akan membeli tanah sawah, dimonetaris kan bingung monetarisnya. Ini sawah Indonesia beli masjid itu, masjid itu beli sawah, ya. Emang mau bangun masjid di sini bukan Pak? Ini masjid beli sawah karena nanti hasil yang dipakai buat membiayai masjid. Ya, ini wakaf dari seorang orang. Oh gini ya, sudah kalau itu saya tak wakaf sekali yang masjid. Masya Allah, ya. Artinya notarisnya malah itu kan wakaf. Maka sekarang 1 bulan mereka setiap tahun bisa main berapa ton untuk kepentingan masjid. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sangat bersyukur, senang dengan niatan dan rencana dari sahabat-sahabat dan teman-teman di sini. Ya, saya sangat optimis sekali bahwa walaupun ini kelihatannya ya namanya proses awal mula membangun ya Pak, ya namanya proses membangun itu seperti dengan pertama kali nanam. Jadi kalau kita itu melihat jalan, melihat Gedungkarian, melihat masjid
mangga besar yang buahnya sangat lebat, dan kita baru mulai nanam. Namanya menanam itu proses merawatnya sangat panjang. Pohonnya masih kecil, buahnya belum nampak, butuh apa? Kesabaran yang sangat ekstra. Ya, maka ini merupakan momentum yang sangat penting. Kenapa? Karena ini baru dimulai, masih baru setahun sebenarnya. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama derajat dan kedudukan antara orang yang menginfakkan hartanya di awal permulaan Islam dengan ketika Islam sudah berjaya. Maka sahabat Nabi yang di perang Badar itu nggak bisa mendapatkan kedudukannya dengan sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan. Khalid bin Walid itu hebatnya kayak apa? Tetapi kata Rasulullah SAW, hai Khalid, kamu menginfakkan emas sebesar gunung, pahalanya nggak bisa kalahkan sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam dan menginfak satu kantong kurma. Coba bayangkan. Artinya Bapak Ibu, dengan yang hari ini terlibat untuk membangun masjid ini, nilainya di sisi Allah beda dengan besok kalau masjid itu sudah makmur, banyak usaha di kanan kiri, semua orang sudah datang ke masjid, kemudian sudah saya akan membangun kelasnya, ya, sudah saya akan beri karpetnya. Ketika masyarakat sudah makmur, kok menyenang baru membahas karpet, itu beda dengan yang ketika masyarakatnya belum mau masjid, Anda nyumbang 1 meter keramik. Itu beda, ya. Maka saya katakan ini momentum, ini baru mau dimulai, ini baru mau sedang berjalan. Nanti kalau sudah 5 tahun 10 tahun berjalan, barangkali mulai masjid punya usaha ini, masjid punya bisnis dari masjid bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, bagaimana yang kita harapkan, ya, itu pahala orang yang ikut andil pertama kali berbeda dengan yang sudah menyumbang belakangan. Ya, karena itu Bapak Ibu yang Allah, kita harus ambil bagian. Ya, bagaimana kita ambil bagian? Disinilah indahnya ajaran Islam. Kalau sudah berbicara tentang amal jamaah, kalau sudah berbicara tentang kerja kolektif, saya mau nanya, kalau kita naik mobil itu yang paling penting apa ya Pak? Setirnya, bannya, pintunya, jendelanya, remnya, gasnya, atau BBM-nya. Mana yang paling penting? Semua. Pentil itu saja, pentil juga penting, baju juga penting, BBM juga penting, gas juga penting. Semua yang penting. Gak ada yang merasa paling penting sekali. Gitu kan ya. Ini yang tadi saya sebutkan semuanya punya peran. Artinya apa? Berdirinya masjid ini bukan hanya menjadi milik donatur, bukan hanya menjadi milik kiai, bukan hanya menjadi milik imam masjidnya, bukan hanya menjadi wilayah marbotnya, tapi semua pihak. Ini imamnya kayak makmumnya kan dari imam apa namanya? Ya, artinya apa? Semuanya punya peran. Tetapi Bapak Ibu dari Allah, saya ingatkan satu teori bahwa di mata Allah Subhanahu Wa Taala yang akan punya nilai bukan yang punya posisi dan kedudukan, tetapi yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang punya peran dan kontribusi, bukan yang punya kedudukan dan posisi. Orang dengan nonton film bilang itu yang dibayar mahal bukan yang punya posisi, bukan yang punya kedudukan, tapi siapa yang nongol di televisi tadi. Misalnya ada film motor, ya, film anak muda, film Dilan, misalnya, ya. Apa film Dilan? Itu film anak muda ya, anak SMA pacaran. Yang dibayar mahal siapa? Si Dilan itu. Bukan gubernur, bukan wali kota, bukan polisi, bukan kapolri. Karena gubernur tidak pernah nongol di film tersebut. Polisinya itu pas lewat dalam lalu lintas, gitu kan. Tapi yang muncul di sana adalah si anak SMA tadi. Kalau film tukang bubur naik haji, siapa yang bayar yang paling mahal? Itu tukang buburnya, ya, bukan arsitektur, bukan direktur, bukan gubernur, tapi tukang bubur. Kenapa? Dia yang paling banyak nongol di film tersebut, maka dia yang akan mendapat bayaran. Sama, ya. Misalnya
Namun ya, di sini mungkin bukannya imam, tapi imamnya malah masuk terus, misalnya, ya. Itu kalah sama makmum yang selalu sholat awal, ya. Di sini mungkin yang punya tanggung jawab adalah marbot, tapi marbotnya misalnya nggak pernah ngepel, malah warga yang juga tahu, iya ngepel. Kira-kira berpahalanya siapa? Dia tiap hari bekerja itu lah, ya. Maka dalam hal ini setiap kita bisa berbangun diri. Mungkin kita nggak punya harta, mungkin kita nggak punya ilmu, tetapi masya Allah hati kita tertanam dan masjid paling seru kalau ada kerja bakti, paling semangat kalau ada bersih-bersih. Allah Maha Melihat. Maka terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hal penting berbicara tentang hal yang berbisnis surga adalah bagaimana kemudian seperti masyarakat Madinah, di mana masjid menjadi sentral segalanya. Masjid menjadi sentral ekonomi, sentral pendidikan, sentral sosial, bahkan menjadi sentral politik. Kenapa? Karena inilah satu-satunya tempat yang egality, satu-satunya tempat yang paling adil. Ya, kalau di tempat yang lain, misalnya mau rapat, undang gubernur atau Pak Camat, itu nanti mesti kursi depan sudah ada tulisannya Pak Camat, Pak Lurah, gubernur, jadi Pak. Walaupun datangnya belakangan, itu mesti kursi di depan. Ya, diskriminatif. Tapi ada nggak masjid kok kemudian tulisannya sop 1 Pak Polri, sop 2, ada juga? Tidak ada. Siapa yang datang duluan dia berhak. Ya, masjid inilah satu-satunya tempat yang tidak diskriminatif. Standar yang boleh di depan adalah yang paling bertakwa, paling tinggi ilmunya, paling paham fikih, paling bagus ayat Qur'annya. Nah ini baru digunakan. Ini yang diskriminatif. Ini juga yang bisa mengambilkan untuk apa? Menggandakan peran-peran di masjid. Sehingga Bapak Ibu dari masyarakat Subhanahu Wa Taala, ini tempat yang memberikan kita keadilan dan seadil-adilnya. Tidak ada diskriminatif dalam urusan ekonomi, status sosial dan lain-lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Karenanya Bapak Ibu dari masyarakat Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan nanti antum sekalian dalam merumuskan bagaimana masjid ini menjadi sentral semuanya, dia menjadi giant holding, kalau bahasa kita ya giant holding gitu ya. Masjid ini ada struktur tertinggi, di bawahnya ada unit usaha, di bawahnya ada bidang ekonomi, di bawahnya ada bidang pendidikan, di bawahnya ada bidang sosial, ya. Yang kemudian masing-masing semua bekerja untuk masjid. Apa keuntungannya? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali kepada Allah. Maka ulaika ayyuhum minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi indahnya seandainya masjid memiliki semuanya, maka yang disebut sebagai takmir masjid itu bukan yang memang ada. Yang disebut penghormat masjid bukan yang menjadi imam. Yang menjadi takmir masjid bukan yang cuma bantu bersih-bersih, nyapu-nyapu, bukan. Bahkan mereka yang menghitung uang dagangan, bahkan mereka yang sedang packing barang, bahkan mereka yang sedang ngajar TK, SD ataupun lembaga pendidikan lain, itu semua dapat pahala sebagai ahli masjid. Kenapa? Karena mereka semuanya di bawah struktur masjid. Ini istilahnya kami dapatkan dari Al-Muzalah, sehingga masjid itu paling atas, di bawahnya ada sosial, ada ekonomi, ada pendidikan. Ya, pendidikan nanti punya TK, SD, SMP, ekonomi nanti punya pabrik, punya toko. Jadi walaupun kerjaannya yang paling barang, tiap hari nimbang barang, tapi dia pahala sebagai takmir masjid. Ini indahnya. Nah ini sedang juga kami coba masuk di tempat kami di Arafah. Karena di Arafah ada bidang sosialnya, ada bidang pendidikannya,
Pak, itu bisa mungkin satu pekan nggak turun-turun. Ya, kenapa? Semua kebutuhan sudah tersedia. Ya, lapar ada kantin, santai ada kafe, minum ada hotel, ya ngaji di sebelah masjid, mau meeting ada ruang meeting, mau belanja di bawah semuanya sudah tersedia. Ya, nah ini nanti monggo ini bagian dari inspirasi. Ya harapan kita memang dengan keberadaan masjid ini maka kita semuanya akan menjadi pemakmur masjid mau. Harapannya apa? Harapannya kita akan digolongkan kelompok muhtadin, orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk, dan di hari kiamat kita mudah-mudahan termasuk orang yang dijanjikan mendapatkan naungan. Kenapa? Salah satu kelompok yang dijanjikan Allah mendapatkan naungan apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya tertanam dengan masjid, kerja untuk masjid, ngajar untuk masjid, jadi karyawan pabrik untuk masjid, jahit untuk masjid, karena semuanya bekerja untuk masjid. Bukan hanya ketika nyapu dan menggali masjid, bukan hanya ketika ikrar di masjid, bahkan ketika mereka sedang melaksanakan tugas-tugas keduniawian itu dalam rangka untuk masjid. Ya, maka Bapak Ibu Allah, ini mimpi besar yang tadi disampaikan kepada kami. Saya sangat mendukung, mensupport, mendoakan mudah-mudahan Allah jadikan rentak ya, rentak ini baladatul thayyibun wa rabbul ghafur, masyarakatnya makmur, masyarakatnya diberikan keberkahan,